Shalom bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 18. Kami persilakan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun ibunya ialah Abi dan anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang menemukan tubuh-tubuh berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular. Itu yang keempat, itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di Jalan Raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada Raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitia negara, serta Yoah bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan misbah-misbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan misbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah.
maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepada, majulah menyerang negeri Mesir, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hamba ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung, dan bersuruhlah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hanab dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarvaim, Hina dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepala istana dan Sebna panitera negara dan Yoah bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melihat sebentar latar belakang daripada kisahnya ini, bahwa di situ disebutkan Raja Hizkia, tidak ada yang seperti Raja Hizkia, baik yang sebelumnya atau sesudahnya. Apa maksudnya? Salah satu identitas dari ayat 1 dan 2, Raja Hizkia menjadi raja pada usia yang masih muda. Satu-satunya daripada karakter yang dimiliki pada ayat 2 dan 6, dia adalah raja yang taat dan setia kepada Tuhannya. Dia adalah raja yang reformis, terbukti dari pembangunan Bait Allah, memulihkan kembali posisi Bait Allah dan menghancurkan dari patung-patung serta penyembahan berhala yang ada di Yehuda pada saat itu. Nah, keberhasilan Yehuda di dalam peperangan ini banyak faktor yang ikut berperan sehingga memperluas wilayahnya. Yang salah satunya adalah lebih banyak melibatkan dalam segala perencanaan dan kegiatannya mencari kehendak daripada Tuhan.
Dia selalu melibatkan pada posisi yang menyenangkan hati Tuhan, bagaimana yang harus dilakukan. Nah, kemudian kalau kita lebih lanjut pada ayat 9-12, itu peristiwa pengepungan di Samaria. Jelas sekali tadi kronologi pengepungan di Samaria oleh Asyur. Mereka begitu kuat, Asyur raja saat itu dengan penuh tekanan menekan Yehuda. Tetapi di situ cukup kuat tekanan sehingga Yehuda sendiri merasakan, sehingga ada suatu kegiatan terhadap bangsa Yehuda. Nah, di sini Yehuda mengadakan diplomasi melalui 3 utusan yang diutus oleh Raja Hizkia untuk menghadapi orang-orang itu. Kemudian di situ jelas amat sangat kenapa terjadi hukuman itu terjadi karena hukuman bangsa Israel pada saat itu yang tidak taat kepada Israel, sehingga terjadi pengepungan daripada Samaria. Nah, pada ayat 13-16 jelas sekali tindakan Hizkia terhadap Asyur itu apa. Jelas ancaman Asyur pada saat itu di masa Hizkia ini cukup berat. Tetapi Hizkia merespon semuanya itu dengan diplomasi, bukan hanya mengandalkan oleh strategi perang, tetapi juga tarik ulur, mempunyai hikmat daripada Tuhan demi penyelamatan daripada bangsanya menghadapi Raja Asyur. Sehingga dia bersedia membayar upeti kepada Raja Asyur. Ini semua bukan semata-mata karena kekalahan, tetapi hebatnya Hizkia yang mendapat pimpinan daripada Tuhan untuk mengadakan suatu diplomasi. Juga salah satunya menggunakan bahasa Aram diharapkan, tetapi kelompok dari Raja Asyur itu menolak. Karena apa? Harapannya kalau dengan bahasa Aram itu kelompok dari Yehuda itu tidak mengerti dan tidak merasa ketakutan dengan tekanan Asyur. Tetapi mereka justru meneriakkan ancaman yang dahsyat. Tetapi Hizkia menenangkan hati daripada bangsanya untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan yang sudah diajarkan, yaitu berharap pada Tuhan. Sehingga kelompok-kelompok itu yang di atas daripada tembok itu mendengar dan sesuai dengan perintah daripada raja untuk diam dan tidak membantah. Respon Hizkia seperti yang saya katakan tadi pada ayat 14-16 itu membayar upeti kepada raja, mencuil dan memberikan emas, bahkan mereka bisa bersedia memberikan segala sesuatu itu karena pendekatan. Ini menggambarkan bahwa Hizkia tahu posisinya untuk melawan Asyur secara frontal itu akan banyak mengorbankan rakyatnya, sehingga dia mengaku, dia dengan penuh kerendahan hati mengaku bahwa saya telah berdosa. Di situ menggambarkan kalimat diplomatis daripada Hizkia bahwa segala sesuatu ada keterbatasannya. Seperti yang saya katakan, dia tidak semata-mata mengandalkan kemampuan daripada berperang dan strategi dari semua tentaranya, tetapi dia juga mengadakan suatu pendekatan diplomasi yang luar biasa, supaya tidak jatuh korban yang terlalu berat. Seperti tantangan Raja Asyur pada ayat 17 sampai 25. Delegasi Asyur itu datang ke Yerusalem dengan mengancam seperti yang saya katakan. Tapi Hizkia meminta agar mereka berbahasa Aram ditolak. Juga kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Ini ada gangguan. Berbahaya untuk menghadapi kelompok dari Raja Asyur itu sendiri. Sehingga supaya menghadapi semua permasalahan itu tetap tenang dan
diam. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut daripada semuanya ini, kita pada akhirnya kita bisa simpulkan, ya nanti Bapak Ibu bisa pelan-pelan menggali lagi, bahwa amanat teks daripada yang ada, kepemimpinan yang taat dan setia kepada Tuhan yang merupakan suatu jaminan dan cara kerja dia. Yang kedua, pimpinan yang mengandalkan Tuhan meskipun situasi yang sulit. Ini bagi Hizkia, sebetulnya situasi ini sangat sulit, tetapi dia tidak merasa bahwa kesulitan itu menjadi hambatan untuk dia meminta pertolongan dan keyakinannya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Juga salah satu karakter yang dia miliki itu adalah kerendahan hati. Pemimpin yang rendah hati dan menyadari akan keterbatasannya, bahwa sesungguhnya manusia itu punya keterbatasan dan dia tidak sombong. Nah, kalau dia sombong, dia frontal akan menghadapi semuanya itu. Tetapi di sini disajikan bahwa tidak, ya. Aplikasinya pada saat ini, apakah saya dan saudara itu sebagai pemimpin sudah taat dan setia pada Tuhan? Kemudian apakah saya dan saudara juga sudah mengendalikan hidup kita terhadap Tuhan dalam situasi yang sulit, mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit, dan penuh kerendahan hati, menyadari keterbatasan kita sebagai pemimpin dan manusia yang tidak sempurna. Ini sangat penting bagi kita semuanya. Pasti yang hadir di sini adalah leader. Untuk itu, pada pagi hari ini biarlah renungan menjadikan suatu kekuatan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengingatkan kepada kita firman Tuhan untuk kita terus mengandalkan Tuhan, untuk kita tetap cinta Tuhan dan memprioritaskan Tuhan apapun keadaan kita. Kita mau berkomitmen memuji Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Sekalipun ada tantangan, Tuhan terus buat kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
berdoa, berkomitmen untuk terus mengandalkan Tuhan, terus cinta Tuhan selamanya. Apapun yang terjadi, biarlah kita terus mau cinta, mau mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk terus cinta Tuhan. Apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan di tengah pergumulan kami, Tuhan ada di sana, Tuhan ada dan menolong kami. Oleh sebab itu kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau tidak ada sesuatu pun yang bisa kami lakukan. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan kuasa-Mu, kami memerlukan jamahan Tuhan, kami memerlukan kekuatan dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami seringkali Tuhan menggeser kasih kepada yang lain, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap hidup dan menghidupi cinta kasih Tuhan kepada Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.